Partai Nasional Demokrat atau Nasdem akan menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 8 hingga 10 Agustus 2025 dengan serangkaian agenda yang mulai berlangsung sejak 7 Agustus. Ini menjadi Rakernas pertama yang digelar di luar Pulau Jawa, sekaligus mengukuhkan posisi Sulsel sebagai pusat kegiatan nasional Partai Basutan Surya Paloh. Wakil Ketua Panitia Rakernas Nasdem, Andi Rahmatika Dewi atau Cicu mengungkapkan bahwa persiapan telah dimatangkan untuk menyambut lebih dari 5.000 kader dari seluruh Indonesia. Agenda Rakernas dimulai 7 Agustus dengan kedatangan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, jajaran pengurus DPP, dan anggota fraksi DPR RI. Pada malam harinya, akan digelar gala dinner di Pantai Losari sebagai penyambutan resmi bagi para delegasi dari 38 provinsi. Masih pada hari yang sama, Rakernas diawali dengan prakegiatan penghijauan berupa penanaman pohon hortikultura di Kabupaten Goa, tepatnya di Kecamatan Patalasang. Kegiatan penanaman pohon akan dihadiri oleh Siti Nurbaya, Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem, serta Prananda Surya Paloh yang menjadi koordinator gerakan lingkungan partai. Agenda inti Rakernas akan berlangsung mulai 8 Agustus di Hotel Claro Makassar, lokasi utama seluruh rangkaian rapat pleno dan sidak komisi. Cicu menyebut bahwa seluruh materi Rakernas akan fokus pada konsolidasi partai, penguatan struktur nasional, serta strategi pemenangan jangka panjang menjelang 2029. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Negeri Makassar atau UNEM menggelar aksi unjuk rasa menolak rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP Selasa 5 Agustus. Aksi tersebut diadakan di bawah flyover Makassar dengan bawa simbol tak biasa, yakni mengibarkan bendera bajak laut dari serial anime One Piece. Presiden Mahasiswa atau Presma BEM UNEM, Syamri menyampaikan bahwa pengibaran bendera One Piece dalam aksi tersebut adalah bentuk kritik terhadap situasi politik dan hukum di Indonesia saat ini. Syamri menyebut bahwa pemerintah tidak seharusnya bertindak tegas dan represif kepada masyarakat sipil yang menyuarakan aspirasinya. Ia menegaskan tindakan simbolik tersebut tidak melanggar hukum karena undang-undang terkait lambang negara tidak melarang pengibaran bendera lain selama tidak lebih tinggi dari bendera merah putih. Dalam aksinya, para mahasiswa menolak RUU KUHP yang menurut mereka cacat prosedur karena minimnya pelibatan publik dan para ahli hukum. Mereka menilai pembahasan RUU tersebut tidak mencerminkan semangat reformasi dan prinsip-prinsip negara demokratis. Kala Toyota kembali menghadirkan event terbaru menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 yang bertajuk Festival Merah Putih 2025. Acara tersebut dijadwalkan mulai berlangsung dari tanggal 7 sampai dengan 17 Agustus 2025 di Mall Ratu Indah, Kota Makassar. Berlangsung selama 11 hari, acara tersebut tidak hanya menghadirkan produk unggulan dari Kala Toyota, tetapi juga menawarkan berbagai promo yang dirancang untuk memudahkan masyarakat Makassar dan sekitarnya dalam memiliki mobil Toyota impian. General Manager Marketing, Suliadin menyampaikan jika penjualan Toyota di bulan Juli 2025 tumbuh sekitar 12% dibanding bulan Juni 2025. Pihaknya, kata Suliadin, di bulan Agustus ini akan turut serta berkontribusi dalam memeriahkan ulang tahun kemerdekaan. Selain di Makassar, akan digelar pula acara di Kota Palopo dan Kendari. Diketahui dalam event mendatang, pelanggan bisa menggunakan program Smart Upgrade 2.0 dengan berbagai kemudahannya, yakni bebas bayar DP 2 kali, bebas cicilan hingga 5 kali, bebas bunga mulai dari 0%, dan gratis asuransi hingga 1 tahun. Tak hanya itu, Kala Toyota juga memberikan kesempatan kepada setiap customer yang melakukan pemesanan unit di Festival Merah Putih untuk memenangkan door prize 17 hadiah menarik berupa voucher belanja, logam mulia emas, air cooler, sepeda lipat, dan juga MacBook. Seorang imam masjid di Kota Makassar menjadi korban pencurian sepeda motor saat sedang menjadi imam sholat maghrib. Korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Aksi pencurian tersebut terjadi di Jalan Onta Baru, Kecamatan Mamajang, Makassar pada Jumat 1 Agustus lalu. Aksi pelaku sempat terekam kamera pemantau atau CCTV di sekitar masjid saat pelaku beraksi seorang diri dengan berpura-pura sebagai jamaah yang hendak beribadah. Saat jamaah tengah melaksanakan sholat maghrib, pelaku beraksi dengan berjalan menuju samping masjid untuk membuka pagar,
lalu membawa motor korban yang terparkir di depan ruangan untuk imam. Korban mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal pelaku karena jarang terlihat di sekitar masjid tersebut. Korban juga mengaku tidak menaruh curiga saat pelaku berdiri di sampingnya saat mengambil wudhu. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian senilai 30 juta rupiah dan juga menghambat aktivitas korban sebab motor tersebut digunakan untuk menempuh pendidikan di perkuliahan. Meski demikian, korban mengaku telah melaporkan pencurian sepeda motor tersebut yang dialaminya ke Polrestabes Makassar.